Shalom Bapak Ibu, dari tempat ini saya menyapa saudara yang berada di rumah masing-masing. Tidak mengurangi nilai ibadah kita untuk merayakan hari kematian Yesus Kristus. Dan hari ini semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman merayakan kematian Yesus Kristus. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Bapak Ibu, di tengah pandemi C-19 ini kita menjalankan protokoler dari pemerintah di mana kita dilarang untuk berkumpul karena memutuskan mata rantai penyebaran C-19 ini. Karena itu saudara, walaupun saudara ada di rumah, mari kita beribadah bersama dan kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di tengah situasi yang menakutkan berhubungan dengan wabah C-19 ini. Tapi saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan dalam perayaan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami mau dengar firman, mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dan firman Tuhan ini akan memberikan pengharapan bagi kami untuk kami terus melangkah di hari-hari yang sulit ini. Di hari-hari yang mengkhawatirkan ini, kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Firman-Mu yang hamba akan sampaikan, biarlah ini menjadi rema di setiap pendengar saat ini, dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kematian Yesus Kristus di kayu salib bagi saya bukanlah sesuatu atau bukanlah sebuah tanda kekalahan. Tetapi bagi saya justru adalah suatu kemenangan. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib memang suatu kebodohan menurut hikmat manusia, tetapi merupakan kemenangan menurut hikmat Allah. Itu saudara bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 31. Sebab dengan pengorbanan Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian, maka Kristus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini dapat bangkit dari kematiannya. Dan memang hanya Yesus saja. Tidak akan pernah ada lagi. Yesus yang bangkit, dia tidak bergelar almarhum. Semua nabi, semua rasul hari ini punya gelar yang sama saudara, almarhum. Hanya Yesus yang tidak bergelar almarhum. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia mati di kayu salib sebagai kurban tebusan dosa-dosa umat manusia. Saudara, saya akan bacakan di dalam Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Mengapa? Agar dengan demikian jurang yang memisahkan antara Allah dan manusia akibat dosa dapat dijembatangi. Sehingga manusia dapat kembali kepada Allah dan menerima kehidupan yang kekal. Jadi
Saudara, yang pertama bagi saya, kematian Yesus di kayu salib adalah tanda kemenangan. Yang kedua, saudara perhatikan bahwa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Jadi dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya atas kehendaknya sendiri. Bukan karena dikalahkan oleh orang-orang Yahudi ataupun Romawi, saudara. Maka pada saat Yesus menyerahkan dirinya ke tangan orang-orang Yahudi, itu adalah karena ia sendiri yang menghendakinya demi memenuhi rencana keselamatan Allah. Yesus Kristus telah berulang kali mengajarkan betapa ia akan menyerahkan nyawanya demi keselamatan umatnya. Seperti halnya gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saya akan bacakan bagi saudara di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Yohanes pasalnya yang ke-10 ayat 11 dan 18. Saudara, jelas bahwa Yesus Kristus menyerahkan nyawanya. Bukan karena ia kalah dengan tentara Romawi. Yesus memang dengan kehendaknya sendiri menyerahkan nyawanya kepada orang-orang Yahudi. Agar dengan demikian ia dapat menjadi kurban penebusan dosa umat manusia untuk memenangkan dari kuasa dosa dan maut. Jiwa orang-orang percaya kembali dimenangkan, saudara. Jadi ingat bahwa Yesus menyerahkan nyawanya. Bukan dibunuh, saudara. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, mungkin dan pasti dia tidak akan mati. Yang ketiga, dengan menyerahkan nyawanya di salib, Yesus Kristus menggenapi nubuat para nabi tentang Mesias yang diutus Allah. Dengan kurban salibnya, Kristus memenuhi nubuat para nabi beratus-ratus tahun sebelumnya. Bahwa sebagai Mesias, ia akan mati dengan cara demikian. Sang Mesias digambarkan mengalami penderitaan. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, Yakub misalnya, dia menggambarkan bahwa Mesias akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Saudara bisa baca itu di dalam Kejadian 49 ayat 11. Daniel dalam kitabnya Daniel pasal 9 memberikan gambaran akan Mesias yang menderita, di mana dia akan disingkirkan walaupun tidak mempunyai kesalahan apapun. Saudara bisa lihat itu di dalam Daniel pasal 9 ayat 26. Nah, gambaran akan penderitaan Mesias dan kebangkitannya juga disaksikan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya memberikan gambaran yang begitu jelas akan penderitaan sang Mesias. Saudara bisa baca di dalam Yesaya pasal 42 ayat 49 dan 50 ayat 53. Mesias harus menderita untuk menanggung dosa dunia. Dan oleh bilur-bilurnya kita diselamatkan.
Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Mesias juga akan ditolak oleh orang banyak. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur 118 ayat 22. Yesus ditolak bukan hanya oleh orang-orang atau orang-orang awam. Namun terutama adalah para ahli Taurat. Para orang-orang Farisi. Imam-imam besar. Namun penolakan ini melahirkan kerajaan Allah. Dengan Yesus sendiri sebagai batu penjuru. Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 21 ayat 42. Daud juga berbicara tentang penderitaan Kristus di kayu salib. Seperti yang dia gambarkan di dalam Mazmur 22. Tangan dan kakinya akan ditusuk. Segala tulangnya terlihat. Membagi pakaiannya. Menderita kehausan yang sangat. Dan di ayat 2 Mazmur 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Mesias akan memberikan punggungnya bagi orang-orang yang memukulnya. Dan memberikan pipinya bagi yang mencabut janggutnya. Dia dinodai, diludahi, namun dia tidak menyembunyikan mukanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Kematian Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi, kematian Yesus di kayu salib itu mendamaikan manusia dengan Allah. Saya akan bacakan di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat 8 hingga dengan ayatnya yang ke-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, kematian Yesus bagi saya menghasilkan 3 hal yang sangat penting bagi seluruh umat manusia. Yang pertama, kematian Yesus sangat berguna bagi kita orang berdosa. Sekali lagi, kematian Yesus sangat berguna bagi kita orang berdosa. Kita mengetahui bahwa akibat dosa, manusia divonis, dihukum oleh Allah. Hukuman itu telah dijatuhkan dan Alkitab berkata maut. Roma pasal 6 ayat 23. Manusia sudah dihukum karena dosa-dosanya, yaitu harus mati. Tetapi Yesus telah mati digantung di salib. Darahnya bercucuran dan bergumpalan jatuh ke bumi. Menggantikan saudara dan saya. Menggantikan kita semua sebagai manusia. Oleh sebab itu, karena kematian Yesus, kita tidak dihukum. Sebaliknya, Alkitab mencatat dibenarkan. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 24. Oleh penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, saudara dan saya dibenarkan dengan cuma-cuma. Memang di dalam ayat 23
Di sana dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan saudara, kehilangan kemuliaan Allah ini mengerikan, saudara. Saya akan bacakan ayat itu bagi saudara di dalam Roma pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-23. Dikatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi oleh kematian Yesus di kayu salib adalah kematian yang menebus saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya, status kita bukan lagi orang berdosa, tetapi orang yang dibenarkan. Status kita dibenarkan. Karena itu saudara, mari kita hidup sesuai dengan status kita sebagai orang benar. Maka Alkitab katakan, doa orang benar besar kuasanya. Yang kedua, kematian Yesus telah menyelamatkan manusia dari kebinasaan, dari dosa, dari cengkraman iblis. Keselamatan bagi orang percaya menjadi pasti, bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah. Keselamatan dianugerahkan kepada manusia yang percaya kepada Yesus dan kuasa darahnya bersifat pasti, bukan spekulasi. Keselamatan orang Kristen adalah mutlak karena kematian Yesus yang menebus. Kita hanya percaya kepada Yesus dan menerima anugerah keselamatan itu, menerima kasih karunia itu. Yang ketiga, yang terakhir, kematian Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Saudara, akibat dosa manusia, Allah tidak dapat didekati oleh manusia. Dosa memisahkan manusia daripada Allah. Tetapi syukur kepada Yesus Kristus. Karena pengorbanannya, karena kematiannya, manusia diperdamaikan dengan Allah. Kalau saudara percaya dan menerima Yesus selaku juru selamat, kita diperdamaikan dengan Allah. Bahkan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12. Saudara, kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka Allah dekat sekali dengan kita. Ia mengaruniakan pengampunan, kasih, damai, sukacita, dan berkat-berkat yang lain. Bahkan kalau kita berdoa, kita dapat memanggil Allah dengan kata Bapa atau Aba. Dan Allah mendengar doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar dari firman-Mu. Dan saat ini di Jumat Agung ini, kami akan persiapkan diri kami untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.